Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, tadhakkaruhu qawluhu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Markaz Al-Islami serta segenap pendengar dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita telah berada pada malam ke-9 atau awal pekan kedua bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita persembahkan di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan suci Ramadan kali ini senantiasa memberikan makna bagi kita meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Mudah-mudahan berkat doa kita semua, insya Allah kita segera kembali pulih dan normal sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarwih yang kami muliakan, di dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang di PHK, ada yang mengalami penurunan omset, ada yang usahanya macet, atau bahkan ada yang sama sekali kehilangan pekerjaan. Sementara kebutuhan hidup tidak pernah berhenti. Dalam suasana seperti inilah, hubungan silaturahmi di antara kita amat sangat dibutuhkan. Yang bercukupan dapat membantu, baik berupa bantuan sedekah maupun dalam bentuk memberi pinjaman atau piutang. Hadirin sekalian, Islam telah mengatur seluruh permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk di dalamnya adalah permasalahan hutang piutang. Hukum asal dari berhutang adalah boleh atau jaiz, bahkan menjadi sunat ketika yang diberi pinjaman adalah orang yang sangat
membutuhkan. Sebab termasuk dalam kategori ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tentu saja membayar hutang itu adalah wajib. Dan untuk menjaga keharmonisan bersama, Islam tidak hanya membolehkan seseorang berhutang kepada orang lain, tetapi Islam juga mengatur adab-adab ataupun aturan-aturan di dalam berhutang. Antara lain, yang pertama, seseorang sedang dalam kondisi terdesak. Artinya, tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan kecuali kita harus berutang karena berkaitan dengan kebutuhan dan keselamatan jiwa. Bila terlalu mudah berhutang meskipun bukan hal yang urgen atau darurat, bisa saja mengantarkan seseorang pada perbuatan yang tercela dan terjerumus pada dua dosa, yaitu dosa berdusta dan dosa mengingkari janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita sesuai sabdanya, Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang yang menganggap biasa berutang, jika berkata dia berdusta, dan jika berjanji maka dia mengingkarinya. Yang kedua, ada berniat yang kedua adalah berniat untuk mengembalikan. Bagi yang berutang, hendaknya punya niat untuk mengembalikannya. Jangan sampai kita sudah mendapatkan uang, terbesit keinginan lain untuk menangguhkan pembayarannya karena ingin menggunakannya pada sesuatu yang tidak mendesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi memperingatkan kepada kita, innama rajulun yadayyanu dainan wa huwa mujma'u alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sarikan. Barang siapa yang berhutang lalu berniat untuk tidak melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat kelak dalam status sebagai sarikan, pencuri. Hadirin sekalian, adab yang ketiga adalah setiap terjadi hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, ila akhir ayat. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, faktubu, maka hendaklah kamu menuliskannya. Adab yang keempat adalah tidak merasa tenang jika tidak melunasi utang. Rasulullah kembali memperingatkan kepada kita, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian membuat takut diri kalian setelah kalian sendiri sebelumnya dalam keadaan aman. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah?
Apakah yang membuat ketidaktenangan itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah pun menjawab, ad-dain, yaitu utang. Hadirin jamaah tarawih yang kami muliakan, selain itu tentu saja orang-orang yang dengan sengaja tidak mau melunasi hutangnya akan terhukum secara sosial dan kehidupannya tidak akan tenang. Apalah artinya hidup ini jika seperti itu? Karenanya masalah hutang piutang hendaknya segera kita selesaikan begitu mendapatkan kesanggupan untuk membayarnya atau mengembalikannya segera mungkin. Sebab apalah gunanya ibadah-ibadah yang lain jika di kemudian hari atau di hari kemudian kelak tertahan hanya karena hutang yang kita tidak lunasi. Padahal kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membayarnya. Semoga hal ini insya Allah kita tidak akan terjadi pada siapapun di antara kita. Hadirin jamaah tarawih yang kami muliakan, demikianlah ceramah yang kita sampaikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.